Alhamdulillahil qawiyyus sultanuh al-wadihil burhanuh al-azimi jalaluh wal kasiri nawaluh wal mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh hamdan yastamirru tiqraruhu fi kulli hin wa tantashiru barakatuhu fil ayyami wasyuhuri wassinin wa tajaddada barakatuhu liyaumi jum'atina khawamiru imdadina wa ish'adina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al wa syahadatan mu'linatan bihal imtithal wa musaddiqatan bihal imtisalil arkan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fa ya ibadallah, ansahtu nafsi wa iyyakum bi taqwallah al-kalimatul jami'ah wa tazkiratun nafi'ah allati tadammanat qawaikad din wa awqafat arbabaha minas sa'adatil kubra ala haqqil yakin ala wahyal imtithalu lima bihillahi amar wal intihau amma anhu naha wa zajar kama qawluhu azza wa jal wa lam yazal qailan alima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbaharui keimanan kita dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, kalimatut taqwa, al-kalimatut tayyibah, yakni banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk ma'a ashabihi fi haulih. Di sekeliling beliau ada para sahabat-sahabat. Maka Rasul bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui keimanan kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Kata Rasul, banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pergantian siang dan malam terus berjalan silih berganti. Matahari dan bulan terbit dan tenggelam bersinar menyinari bumi. Hari demi hari terasa begitu cepat kita lalui. Maka Allah memperingatkan kita tentang kehidupan dunia yang sedang kita jalani saat ini. Walizalika yaqulullahu azza wa jal, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasari ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Kata Allah, bagi orang-orang yang tergila-gila dengan kehidupan dunia,
Bagi orang-orang yang tergila-gila dengan kehidupan dunia, maka dunia ini baginya hanya sekedar tempat bermain, hanya menjadi tempat bersenang-senang. Daripada apa? Watafahurum bainakum, menyombongkan apa-apa yang dimilikinya. Daripada harta yang dimilikinya, dia sombongkan pangkat jabatan yang diembannya. Maka bagi orang-orang yang gila kepada dunia seperti ini, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam qasidahnya, wa hubbid dunya zamimah min kulli khairin akimah. Orang cinta kepada dunia, gila-gila kepada dunia seperti ini, maka putus dari segala kebaikan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tergila-gila kepada dunia seperti ini. Hartanya banyak tapi dia enggan bersedekah kepada fakir miskin. Hartanya banyak tapi kikir kepada anak-anak yatim. Hartanya banyak tapi dia enggan membantu orang-orang yang kesusahan. Kata Al-Quran menyebutkan orang seperti ini, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Hati orang seperti ini, dia punya harta tapi tidak mau bersedekah. Dia lalaikan haknya fakir miskin, dia lalaikan haknya anak yatim. Maka hati mereka keras seperti batu, au asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Wal iazu billahi min zalik. Dan Allah ingatkan dalam terusan ayat ini, wa fil akhirati azabun syadid. Bagi orang yang seperti ini, siap-siap nanti di neraka ada siksaan Allah yang amat pedih. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini hanyalah diisi dengan tipuan-tipuan yang membuat celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah pergantikan siang dan malam. Hikmah dari Allah tenggelamkan matahari malam ini, kemudian Allah terbitkan lagi matahari itu di esok pagi, adalah supaya Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah senantiasa menunggu taubat kita. Dalam suatu riwayat diceritakan, seorang malaikat yang mencatat amal mengadu kepada Allah, "Ya Rabb," kata malaikat, "Fulan bin Fulan, dia sudah banyak maksiatnya dan tidak bertaubat, maka izinkan aku timpa kepadanya bala dan kesusahan." Maka Allah menjawab, "Jangan dulu, barangkali besok dia akan bertaubat." Lalu dah tiba esok harinya, malaikat melihat menyaksikan Fulan bin Fulan tetap berbuat maksiat dan tidak bertaubat. Malaikat mengadu lagi, "Ya Rabb, Fulan bin Fulan tetap maksiat dan tidak taubat, izinkan ku timpa kepadanya bala dan kesusahan-kesusahan." Maka Allah menjawab dengan lemah lembut, kata Allah, "Tahan dulu, barangkali 40 hari sebelum kematiannya dia bertaubat." Hari demi hari berlalu, malam dan siang datang silih berganti, hingga masuk 40 hari sebelum kematian, Fulan bin Fulan tetap bermaksiat dan tidak bertaubat. Malaikat mengadu lagi, "Ya Rabb, sudah masuk 40 hari menjelang kematian Fulan bin Fulan, tapi dia tetap maksiat dan tidak taubat. Izinkan ku timpakan kepadanya bala dan kesusahan." Tapi Allah menjawab dengan kasih sayang dan penuh kelembutan, "Tunggu dulu, barangkali 7 hari sebelum kematiannya dia bertaubat." Sampai datang pada masa 7 hari sebelum kematian, Fulan bin Fulan tetap maksiat. Malaikat mengadu lagi, "Ya Rabb, sudah sedikit sekali waktunya untuk bertaubat. Sudah masuk 7 hari sebelum kematiannya, tapi dia tetap maksiat." Kata Allah, "Tunggu dulu, barangkali 1 hari sebelum kematiannya dia bertaubat." Hadirin, sebenarnya Allah sudah mengetahui apakah Fulan bin Fulan ini akan bertaubat atau Fulan bin Fulan ini akan mati dalam keadaan maksiat.
Allah sudah tahu, tapi Allah menunjukkan kepada kita. Allah memberitahukan kepada kita. Pertama, bahwa Allah sangat sayang kepada kita, dan Allah tidak ingin membuat kita susah, melihat kita susah karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Lalu yang kedua, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah menunggu taubat kita. Maka ayyuhal mu'minun, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang termasuk sebagaimana yang disebutkan oleh syair seorang ulama. Syair itu berbunyi, madad dahru wal ayyamu wa dhanbu hasilu wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu na'imuka fid dunya ghururun wa hasilu wa hasratun wa aishuka fid dunya muhalun wa batilu. Kata ulama, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang berlalu hari demi hari tapi dia hidup dalam kelalaian. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang berlalu hari demi hari sedangkan hatinya dalam keadaan lalai dan penuh penyakit. Dan seburuk-buruk manusia adalah dia yang ketika kematian datang menyemputnya, dia dalam keadaan bermaksiat. Wal iyazu billahi min zalik. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk mendekat kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun dalam ayat ini kata ulama tauhid ai bi makna liya'rifun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah. Adapun liya'budun menurut ulama sufi dalam ayat ini, liya'budun bimakna ay liyaqrafun. Maksudnya seakan-akan Allah bilang, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mendekat kepadaku. Maka hadirin, dengan apa kita mendekat kepada Allah? Tentunya dengan ibadah. Dengan jalan apa yang paling cepat? Yakni dengan jalan melalui Al-Quran dan melalui pintu taubat. Ini adalah jalan yang sangat cepat untuk sampai kepada maqam yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita dapat setelah kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman di dalam hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jal, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al. Kata Allah, ketika melihat hambanya yang taat ibadah, melihat hambanya yang nangis air mata bertaubat kepada Allah, Allah katakan, kedekatan aku dengan hambaku sangat dekat, seakan-akan tidak ada jarak di antara kami, dan akan kukabulkan, akan kuberikan semua yang diminta oleh hambaku. Allah jelaskan lagi dalam hadis qudsi yang lain, Allah berfirman, yabna Adam u'tuni fima amartuka wala tu'allimni fima yuslihuka. Kata Allah, wahai hambaku kata Allah, kalian beribadah saja, kalian fokus saja pada ibadah, jangan beritahukan kepadaku mana yang terbaik untukmu. Artinya apa? Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk hambanya, dan pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Masya Allah, begitulah kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia Allah beri kenikmatan, apalagi nanti sampainya di akhirat. Kata Allah, fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang dekat denganku, kata Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, akan kuberikan dia kemenangan, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kemakmuran, dan nanti di akhirat kata Allah, wa jannatu na'im, kusediakan surga yang di dalamnya penuh kenikmatan-kenikmatan. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita minal muqarrabin. Allah jadikan kita orang-orang yang dekat kepadanya.
Allah jadikan kita minat tawabin. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bertaubat dari maksiat dan salah kita. Waj'alna minal muttaqin wal mukhlasin wal muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Fa inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa nas'urullaha ya sattar ya ghaffar wal qahhar ayaghfir lana wa yasturana bi sitrihil jamil fastaghfiru ayyuhal mu'minun innahu kana ghaffara fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahillazi amarana biiqamatil ijtima'i wal ittihad wattarahumi wa tawaddudi bainal ibad wa nahana anit tafarruqi wal ibti'ad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Fa ya ibadallah, ansahtu nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa sallu ala al-mustafa nabiyallah fasumma hafizu ala ta'ati wat taqwa wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا من إذا نظر كشف الضر كل يا من إذا نظر دفع البلاء كل يا من إذا نظر نزرح من نظراتك الربانية نبلغ بها غسل منية في خير ولطف وعافية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.